Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat TIJ semuanya. Yang gak mau bersahabat, ya salam santun buat antum ya. Habib, Habib, meracuni keimanan. Itu salah satu lagu beliau yang sangat terkenal sekali. Ya. Nah, yang satu lagi Habib, wali hewan. Wali hewan itu ya beliau kalau katanya si dakwah ataupun ceramah, beliau dijuluki sebagai singa rang panggung, singa mbek podium, ya. Beliau itu karyanya koar-koar, marah-marah, ngamuk-ngamuk, gedor-gedor pintu rumah orang, sama bawa-bawa parang, bawa-bawa pedang. Beliau untuk karirnya baru akan jihad, akan lah pokoknya akan. Beliau pernah menebang pohon pisang. Akhirnya beliau kalah sampai beliau kewalahan. Beliau juga pernah menunjukkan ke kita bagaimana ilmu beliau dalam membaca kitab. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Beliau juga sudah menunjukkan kepada kita ilmu beliau tentang bagaimana pengetahuan beliau tentang ilmu fikih, saudara. Dan juga kita sudah mendengarkan lantunan surah Al-Fatihah Ummul Quran di depan kawan-kawan sekalian. Dan beliau juga punya garomah, bisa bahasa hewan. Kemudian beliau pernah digigit kobra, kobranya mati. Beliau akan dibunuh katanya, akan. Tapi itu halusinasi beliau. Beliau juga pernah memamerkan bagaimana beliau memanggil singa dengan pus. Singanya datang, pintu mobil, kaca mobil naik, beliau berangkat gitu. Beliau mengaku sebagai cucu Nabi, sampai sekarang masih akan jadi cucu Nabi, tapi entah kapan. Beliau juga pernah akan memimpin mujahidin untuk menjadi laskar-laskar yang akan bertempur di Palestina di garis depan. Beliau juga pernah akan memimpin kibin-kibin untuk bertempur dengan pasukan Myanmar untuk membela Rohingya. Saudara, beliau prestasinya juga pernah masuk penjara berulang kali. Banyak sekali prestasi beliau, ya. Tapi hasil pres, ya. Begitu, saudara. Kalau ditanya manfaat beliau apa, nggak ada. Sedangkan wali dangdut itu manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satu saya pribadi, ya. Saya pribadi dengan lagu beliau waktu masa muda saya itu sangat menggelegar. Sangat banyak, terutama yang berjudul, saya nggak tahu judulnya, tapi liriknya begini: kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Itu kenapa berzina itu haram? Makanya saya karena lagu begitu, ya, saya sadar gitu, sehingga ketika saya dekat dengan perempuan yang bukan hak saya, yang tidak halal untuk saya langsung keingat ketika mendengar ceramah. Kadang kita lupa gitu, tapi ketika ada lagu Bung Roma yang tentang itu, ya saya jadi ingat lagi gitu. Begitu, Masya Allah. Dan tidak ada lagu Bung Roma yang menyesatkan saya pribadi, ya, tidak ada. Dan yang paling berkesan saat ini, saya sudah melihat, ya, fenomena saat ini, ya. Dan lagu beliau itu sudah lama gitu, kayak beliau meramal melalui lagu gitu, lagu dangdut beliau. Lagu beliau yang seperti ramalan gitu, untuk zaman sekarang cocok gitu. Sekian lama aku menunggu bukti dari nasabmu, telah lama aku menunggu. Selain dirimu Kabib. Sampai di situ aja, nanti nyelekit. Itu lagu beliau yang sangat menginspirasi buat saya gitu. Ya.
sangat menginspirasi bagi saya. Kalau karya Wali Binatang siapa? Apa karyanya? Hei kerak-kerak bersorban, hei Kiai Monyet, hei Habib Monyet, hei Ustadz Monyet. Itu karya beliau dan saya nggak suka ngikutin yang begitu. Beliau Wali Dangdut ini ketika main silat dari zaman dulu ya, di TV-TV, di layar lebar, di mana-mana lah pokoknya. Beliau itu artis. Wali Dangdut ini artis. Jadi kalau beliau nunjukin silat, nggak kelihatan lebaynya, karena beliau di situ adalah berkarya, seniman. Ketika Habib bukan Habib ya, Wali ya, Wali Binatang kalau main-main silat kayak ular itu untuk apa? Coba. Nah, untuk apa? Beliau cerita agar Romah digigit kobra, kobranya mati. Biar apa coba? Biar apa coba? Tapi kalau Wali Dangdut jelas tujuannya untuk menghibur masyarakat Indonesia. Nah, jadi lagunya sangat bermanfaat sekali. Betul-betul dakwah gitu, melalui lagunya, melalui filmnya gitu. Nah, sedangkan Wali Binatang ini nggak bisa disebut Tarzan, saudara. Nah, kalaupun disebut nggak apa-apa karena dongeng ya. Wali Binatang ini ya sama halnya, modelnya kayak binatang gitu. Nah, jadi kalau Wali Dangdut ini sangat menginspirasi. Terlepas daripada Wali Dangdut itu menciptakan lagu yang sangat, menurut saya luar biasa. Ada satu lagu yang saya ingat lagi. Gali 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 jigong, gali 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 jigong, jigong digali kasih ke Kibin, si Kibin langsung telan. Gali jigong tutup jigong, gali jigong dapat uang gitu. Itu lagu yang sangat luar biasa, karya daripada Wali Dangdut, saudara. Mudah-mudahan sehat terus untuk Wali Dangdut, diberikan umur yang panjang dan berkah. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bermanfaat bagi kami. Alhamdulillah. Terlepas dari itu, karya-karya beliau diambil oleh orang, di cover oleh pengamen-pengamen untuk menyambung hidup. Bermanfaat, saudara. Bermanfaat. Karya-karya beliau itu di cover oleh artis-artis yang lain, ya, diambil oleh penyanyi-penyanyi panggung. Bagus, saudara. Ini kalau Wali Binatang kita ambil gaya beliau, yang ada kita serak. Begitu luar biasa, saudara. Jadi antum jangan serta-merta mengiyakan apa yang saya omongin. Antum kan punya akal, antum cerna. Dan Wali Dangdut ini dari dulu sudah dikenal. Kemudian beliau tidak harus menjual posternya sendiri. Nah, ini poster saya. Kemudian ada beliau misalnya memframing ataupun membranding ya. Ini foto saya ditempel di rumah supaya berkah rumah antum. Tidak. Dulu anak-anak muda di kampung saya itu, di gubuk-gubuk tempat tinggal kami dulu, waktu lajang itu, waktu muda itu di gubuk gitu. Kami beli dengan inisiatif sendiri, beli poster Wali Dangdut gitu. Kesatria bergitar gitu ya. Beda dengan Kesatria Bergincu. Kesatria Bergincu siapa? Itu muncul tahun 2000-an. Kesatria Bergincu. Dan beliau ini, Wali Dangdut ini, padahal beliau artis. Tentu artis itu ketika manggung tidak jauh dari yang namanya make up artis. Jadi beliau itu walaupun artis, bibirnya tidak norak kayak Wali Binatang, saudara. Kemudian beliau itu tidak narsis. Walaupun beliau ngartis, tapi tidak narsis. Kalau kesatria bibir merah atau kesatria berjigong, nggak ada manfaatnya. Cerita datuknya. Jadi nebeng sama datuknya yang tidak jelas supaya dapat panggung. Sementara Wali Dangdut, beliau berkarya. Dari karyanya, beliau dikenal di seluruh Indonesia, saudara. Kira-kira bermanfaat mana? Bermanfaat Wali Dangdut atau Wali hewan, saudara? Wali binatang, saudara?
Yang digigit kobra, kobranya mati. Manfaatnya apa? Cubi, cubi. Meracuni kehidupan. Cubi, cubi. Merusak keimanan. Bohong, bohong. Itu kerja mereka, saudara. Walaupun wali dangdut ini ada adegan-adegan misalnya Ani karena bocor perahu, Aninya tenggelam. Kemudian ditolongin sama anak mudanya. Nah, Aninya pingsan, beliau pangku. Astagfirullah Ani, begitu. Itu di era-era zaman dulu, walaupun bukan artis, sering ada adegan seperti itu ya. Nah, tapi itu adegan dalam film. Ya, terlepas daripada itu, ada hal yang memang banyak sekali orang-orang yang membuli terkait masalah itu, gitu. Tapi kan ada edukasinya. Astagfirullah Ani, begitu. Firza, itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Firza. Nah, itu lain, saudara. Itu tidak ditayang di bioskop-bioskop, di PHR-PHR, di layar tancap. Saudara, beda, saudara. Dan ini adegan, dan di depan umum. Beliau tidak perlu kabur ke luar negeri sampai 3 tahun. Justru beliau dapat kontrak di mana-mana buat manggung. Nah, dan Bung Roma dulu sering manggung di tempat saya. Mungkin kalau Bung Roma nonton ya, Wali Dangdut, itu di Matang Belumpang 2. Waktu itu entah Bung Romanya hadir, entah tidak. Waktu ada Dina Mariana, saya masih ingat, ada kasus di tempat saya begitu. Ada kericuhan sedikit. Karena zaman dulu orang-orang itu, anak-anak muda zaman dulu, minum, saudara. Mau di Aceh, mau dimanapun minum. Kalau sekarang kan di Aceh nggak ada lagi. Setelah konflik berkecamuk, di saat konflik itulah minuman keras sudah mulai jarang di Aceh. Sekarang kalaupun ada, terselubung sekali. Ataupun orang-orang dari luar Aceh yang bawa misalnya turis atau apa gitu. Kalau dijual di sini tidak ada, saudara. Ya. Jadi di sini kita masuk gang itu aman, nggak ada orang mabuk, saudara. Firza. Aduh. TJ, kenapa orang tua ingin anaknya sekolah, padahal sekolah itu belum tentu menjamin anaknya bisa sukses. Sukses itu bukan karena sekolah, Bang. Sukses itu ya karena kerja keras dan doa, Bang. Anda jangan salah. Dan sukses itu diukur dari mana? Punya gelar, punya pangkat, punya jabatan. Kalau nggak punya itu, nggak sukses gitu. Coba dulu. Saya disuruh sekolah sama orang tua saya, 2 motivasinya. Yang pertama, kau sekolah, biar kau nggak ditipu orang. Yang kedua, kau ngaji, biar kau nggak nipu orang. Bagi kami masyarakat Aceh, 2 hal itu cukup. Sekolah biar nggak ditipu orang, ngaji biar nggak nipu orang. Yang sekolah tinggi saja masih bisa dikadalin nama Kabib. Nah, sekolah itu kan bukan menjanjikan untuk kita bisa pinter. Sekolah itu dapat ijazah. Ijazah itu tanda pernah belajar, pernah sekolah. Kan bukan tanda pernah berpikir. Jadi saya itu sangat banyak terinspirasi dari karya-karyanya Wali Dangdut, saudara. Wali hewan gimana maksudnya, TJ? Ente yang lambat. Nah, saya udah jelaskan. Wali hewan kemana-mana, katanya sih dakwah, katanya sih pengajian, katanya sih ceramah. Beliau bisa bahasa hewan. Beliau teriak-teriak hewan. Monyet. Gerak-gerak bersorban. Kalau ada Habib yang begitu, Habib monyet. Kiai begitu, kiai monyet. Jadi yang kita lihat apa? Waria yang lagi ngambek. Bukan karya, waria lagi ngambek. Saudara. Ente wali bibir hitam belum ada, wali bibir hitam belum. Belum ada. Kira-kira Gali Jigong kasih kibin langsung telan, fitnah tidak? Fitnah bukan? Fitnah bukan?
nyata, saudara. Jadi begitulah perbedaan antara wali dangdut dengan wali hewan, saudara. Wali dangdut terkenal sampai ke negeri luar. Begitu. Karyanya di cover oleh penyanyi-penyanyi luar, oleh YouTuber-YouTuber luar. Bermanfaat, saudara. Bermanfaat. Nah, kalau kesatria bergincu, ya manfaatnya apa coba? Ya tentu saya sangat senang sekali dengan karya wali dangdut ini dari zaman dulu. Walaupun saya bukan pecinta dangdut, tapi saya pernah dan saat ini sedang mencintai artis dangdut. Siapa? Ayo siapa? Ayo jawab, sebutkan orangnya satu saja. Tak kasih sepeda. Sebutkan siapa artis dangdut yang sedang saya taksiri. Sebutkan sekali saja. Tak kasih sepeda. Live dengan Bang Haji Roma, Bang. Bang Haji Roma sudah ngundang saya melalui admin beliau. Saya minta maaf karena saya belum bisa hadir. Nah, teman-teman yang lain juga banyak yang minta kolaborasi, yang ngajak kolaborasi bersama. Saya belum bisa. Karena saya harus mengoperasikan, menghidupkan lahan saya. Kalau enggak nanti akan dikelola pemerintah, saudara. Nah, jadi lahan nggak boleh nganggur, harus dikelola supaya tidak diambil. Nah, kalau nganggur nanti diambil, saudara. Saya puas cara Bang TJ mengolok-olok Habib binatang. Saya bukan mengolok-olok Habib. Enggak, binatang pun saya nggak pernah mengolok-olok. Nggak boleh kita mengolok-olok suatu kaum. Nah, nanti kaum tersebut akan mengolok-olok kita, nggak boleh. Itu larangan dari Allah langsung, saudara. Nah, tetapi mengolok-olok orang yang ngolok-ngolok itu adalah imbas, bagian. Misalnya orang suka ngolok-ngolokin orang. Nah, kan Allah mengingatkan, janganlah kau mengolok-ngolokkan suatu kaum. Nanti kaum tersebut akan mengolok-ngolokkanmu. Nah, sekarang saya adalah kaum tersebut yang akan mengolok-ngolokkanmu, membalas olokanmu. Wahai makhluk olok-olok. Nah, kita mencintai hewan. Nah, pecinta binatang saya, saudara. Tapi saya bukan pecinta Habib. Begitu ya. Dan saya bangga untuk itu. Leluhur saya juga bangga untuk itu. Saya mencintai alam. Saya mencintai hewan. Karena saya dasarnya pecinta alam. Pantesan gibah. Ternyata buzzer. Buzzer itu tugasnya bukan menggibah, Bang. Nah, gua buzzer, tapi tugas gue kan bukan ngegibah kalau buzzer. Nah, kalau buzzer itu tugasnya membela. Yang bayar, gue nggak dibayar. Nggak dibayar sepeser pun. Memframing ente buzzer gratisan. Memang iya gue buzzer gratisan. Karena menurut gue pemimpin yang kita pilih itu bukan untuk kita caci maki, tetapi untuk kita kasih masukan, kasih saran. Ya, ente kan udah jadi pemimpin, ngapain kita ngasih saran? Ya kita caci maki aja, bukan begitu. Pemimpin itu kan manusia juga, butuh masukan, butuh saran. Maunya kita apa? Perlu kita kasih tahu. Begitu, saudara. Cabenya mahal, ambil benih cabai, tanam di kuburan. Gua gitu, memang gua sih tinggal di kampung, gampang ya kan. Di halaman belakang rumah aja bisa nanam cabai, terong, udah cukup buat makan, bisa jual lagi. Terus harga cabai harus murah gitu. Bagaimana nasib kami petani? Kau nggak ingat kami? Turunkan harga cabai, turunkan harga tomat, turunkan harga bawang. Kami sampai ambeien nyangkul. Begitu panen nggak ada harganya. Kenapa? Demo. Aduh. Baru mahal dikit aja udah heboh kalian. Saudara-saudara di Papua gimana? Bensin 50.000 1 liter terakhir kutanya. Misalnya nih, di Aceh harga emas mahal. Di Aceh ini kita kalau mau nikahi perempuan, dihitung mayam. 1 mayam itu 3,5 gram. 3,5 gram itu, 1 mayam itu, sekarang udah hampir 6 juta.
minimal kita persunting gadis Aceh itu 10 mayam. Kali 5 juta lebih, hampir 6 juta. Gimana solusinya TIJ? Gua nyari yang bukan dari Aceh. Gue gampang kan? Nyari luar Aceh. Ya, yang penting syaratnya udah terpenuhi. Udah kasih cincin 1, paling 3 mayam, paling 2 mayam. Mayam itu apa? Aduh, kujelaskan barusan. Hitungan emas di Aceh itu mayam. 1 mayam itu 3 gram lebih. 3,5 gram gitu. Tisu toilet mahal, Bang. Tisu toilet itu berlaku untuk orang-orang yang non-muslim. Kalau kita udah nikahi mereka, ya cara-cara Islam. Nggak pakai tisu lagi, pakai air. Aduh, masa solusi untuk hidupmu sendiri nyalahin pemerintah? Gua kagak nyalahin. Karena semua beres kalau kita mau berpikir. Nah, ya kan? Iya. Kalau nggak ada air, pakai batu. Nggak ada batu, pakai daun. Solusinya kan ada. Jadi, begini teman-teman. Ini sedikit aja. Kalau pemerintahannya yang bobrok, pemerintahannya yang salah, bukan benderanya diganti. Kalau mau ganti bendera, ya kabur aja ke luar negeri. Benderanya nggak salah. Yang salah ya oknum-oknumnya. Ya orang-orangnya. Aduh, bocil FF. Datukku bisa gini, datukku bisa gitu. Ingin-ingin ini, ingin itu banyak sekali. Datukku bisa terbang ke angkasa. Paling-paling halu. Bang, nyesel gua pilih Presiden Prabowo. Penyesalan itu memang datang terlambat. Yang datang cepat itu ya pendaftaran, saudara. Presiden yang terpilih melalui jalur pemilu yang paling jujur sekali, siapa? Yang sempurna itu bukan presiden, tapi nabi. Kalau mau yang sempurna, malaikat. Nabi suruh pimpin. Lah kita tahu zaman sekarang gak ada lagi nabi. Ya kan? Kalau bukan nabi ya pasti ada kekurangannya. Kalau cuman manusia biasa. Ya, kalau pingin yang sempurna, yang gak ada salahnya, ya malaikat aja kalian pilih. Nah, kan didukung oleh penduduk langit. Katanya setiap kampanye. Kita didukung oleh penduduk langit. Kalau didukung oleh penduduk langit, pilih aja malaikat. Malaikat bersayap. Kita semua sudah pada tahu, apalagi kita ini tahun rendah lahirnya. Seperti Bung Roma ya, sebagai seorang musisi, seorang penyanyi, seorang bintang film, dan juga seorang penulis naskah ya, penulis film ya, Masya Allah, dan sebagainya. Pokoknya beliau seorang tokoh yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara dengan dangdutnya, karya yang sangat positif menurut saya. Dengan karya beliau itu banyak menghibur masyarakat, banyak menyadarkan masyarakat, banyak hal yang positif mengajak untuk kebaikan.